Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Nah, di video ini saya akan mempresentasikan praktek kerja industri di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur. Sebelumnya, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Vira Aurelia, panggilan Aurelia dari Politeknik Negeri Pariwisata Bali, kelas DPW B, Destinasi Pariwisata B. Nah, langsung yuk ke praktik kerja industri. Di sini saya ceritakan dulu ya latar belakangnya. Nah, sumber daya itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung kemajuan dan keberlangsungan sebuah instansi atau perusahaan. Untuk itu perlu diadakan peningkatan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Era globalisasi ini, kreativitas, inisiatif, serta kecepatan dan ketepatan dalam hal bekerja merupakan hal yang sangat diutamakan. Nah, mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kualitas bekerja serta mendapatkan pengalaman dengan terjun langsung ke dalam dunia kerja yang nyata agar dapat menjadi tenaga kerja yang profesional untuk di masa depan. Untuk itulah praktik kerja industri diperlukan untuk mahasiswa semester 7. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari praktik kerja industri. Yang pertama adalah salah satu program peningkatan potensi SDM. Yang kedua adalah menambah skill kerja, kreativitas, dan keterampilan yang dapat berkembang. Nah, yang terakhir adalah menambah relasi, wawasan, dan gambaran kehidupan dalam dunia kerja. Selanjutnya kita ke landasan teori. Nah, landasan teori dari prakarya ini adalah bentuk program pengusahaan yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional dari NANIK 2016. Nah, selanjutnya adalah Dinas Pariwisata tempat saya melakukan praktik kerja industri, yaitu di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Tepatnya berada di Jalan Profesor Dr. Sudiatmo atau kawasan perkantoran Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta Utara. Nah, kemudian ini adalah struktur organisasi yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur. Berikut struktur organisasi ini adalah struktur organisasi terbaru pada tahun 2020. Yap, benar sekali. Kepala dinasnya masih kosong, belum ada yang menggantikan dari almarhum kepala dinas yang sebelumnya. Berikutnya adalah seksi bidang produk pariwisata tempat saya, Prakerin. Nah, priori saya melakukan Prakerin di bidang ini dari tanggal 15 Juli sampai dengan 15 Desember atau dalam hitungan 5 bulan. Nah, jadwal kerja saya selama bekerja sama seperti kerja pada umumnya, yaitu pada hari Senin sampai hari Kamis jam 7:30 pagi sampai jam 3:30 sore. Dan untuk terkhusus hari Jumat dari jam 7:30 sampai jam 1 siang. Kita pindah ke topik selanjutnya, yaitu pelaksanaan Prakerin. Objek pelaksanaan. Nah, objek pelaksanaan saya ini ada 2. Yang pertama adalah pendampingan Pokdarwis Teluk Kaba. Pendampingan ini saya lakukan selama 3 bulan. Dan pendampingan ini tidak hanya saya sendiri mewakili Dinas Pariwisata, saya dengan 2 orang teman saya dari Politeknik Negeri Samarinda. Nah, Polnes ini melakukan kerjasama dengan Dispar untuk melakukan pendampingan Pokdarwis Teluk Kaba. Tugas kami melakukan pendampingan ini yaitu mendampingi, membimbing, dan membantu Pokdarwis mengembangkan daya tarik wisata Teluk Kaba. Hasil dari pendampingan Pokdarwis ini yaitu Pokdarwis telah merencanakan produk wisata dan merencanakan pembangunan homestay. Nah, pendampingan ini juga tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Nah, objek selanjutnya adalah workshop dan pelatihan.
Pertama adalah pelatihan tata kelola destinasi pariwisata yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2020. Yang kedua, pelatihan manajemen homestay. Nah, pelaksanaannya di minggu yang sama dengan tata kelola destinasi pariwisata, yaitu pada tanggal 10 September 2020. Berikutnya adalah workshop pembuatan paket produk wisata yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober tahun 2020. Topik selanjutnya adalah hubungan dan kerjasama antara bidang produk wisata dengan bidang yang lainnya. Nah, pertama, produk wisata itu meningkatkan kuantitas dan kualitas komponen produk pariwisata dengan tujuan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dan pemantauan produk pariwisata. Hubungannya dengan bidang yang lainnya yaitu saling berkoordinasi, berintegrasi, dan bersinkronisasi dengan bidang-bidang yang lainnya yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur. Yuk kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu kondisi pendukung. Kemampuan mentor dalam mengkoordinir peserta magang sangat baik. Arahan yang diberikan jelas dan efektif dan sangat membantu dalam pekerjaan yang diberikan oleh mentor. Yang ketiga, diberikan kesempatan mengikuti workshop dan pelatihan. Selanjutnya adalah kendala yang saya alami selama prakerin di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur. Yang pertama, dikarenakan adanya pandemi COVID sehingga kami diseringkan untuk kerja secara WFH. Nah, tidak ada pekerjaan dan kegiatan selama 3 bulan di awal saya magang di Dinas Pariwisata. Yang kedua yaitu saat melakukan pendampingan, tidak adanya akomodasi saat melakukan pendampingan di Pokdaris Teluk Kaba. Dari kendala-kendala tersebut, saya melakukan upaya penyelesaian kendala, yaitu selama WFH atau work from home, saya mensiasati dengan mengikuti seminar online atau webinar tentang pariwisata di rumah. Nah, kendala yang kedua yaitu saya mensiasati akomodasi dengan uang pribadi saya sendiri. Lanjut ke topik terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan yang saya dapatkan ketika saya magang di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur, yaitu saya mendapatkan banyak sekali ilmu, relasi, dan pengalaman saat menghadapi masyarakat dan stakeholder lainnya yang ada di di daya tarik wisata Teluk Kaba dalam pendampingan Pokdaris Teluk Kaba. Nah, kemudian yang terakhir adalah saran saya untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur, yaitu diharapkan dengan sangat selalu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bersahabat bagi sesama karyawan maupun bukan karyawan ataupun peserta magang. Nah, yang kedua, saran saya untuk Poltekpar Bali yaitu selalu memberikan informasi terkait pelaksanaan prakerin beserta proses-prosesnya secara rinci kepada mahasiswa dan lebih responsif dan senantiasa menjawab pertanyaan terkait prakerin kepada mahasiswa. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di lain waktu.